Ya terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe ya, like dan di share. Itu gratis. Saya akan mau menyampaikan makna di depan umum dalam perkara pidana. Jadi perlu ketahui, banyak orang tidak mengerti makna di depan hukum itu. Sampai ada menyatakan seperti Ustadz Abdul Somad, saya kan menyampaikan jin kafir itu di depan umat. Seakan-akan di depan umat itu sudah merupakan dia apa itu, di depan umum. Apalagi depan umum itu. Jadi di situ walaupun sesama umat kita, kalau dia menghina agama lain tetap dapat dihukum. Jadi depan umum ini pengertiannya, kalau dilihat dari hukum pidana, depan hukum terutama penghina di depan umum ya, apalagi menghina di depan umum, penghinaan ada perkara menghina di depan umum. Ini sangat penting kita ngomong. Di dalam hukum pidana, di depan umum kata di depan umum yaitu di depan lebih dari satu orang. Jadi ini katanya lebih di depan satu orang. Kalau di satu orang saja yang mendengar, itu namanya bukan di depan umum. Tetapi kalau sudah dua orang yang mendengar, itu namanya sudah di depan umum. Apa kaitannya ke dalam perkara? Karena sudah dua orang yang mendengar penghinaan itu, sudah cukup nanti dikaitkan ke pembuktian. Karena dalam perkara harus minimal didukung dua alat bukti. Jadi kalau ada seseorang melihat hanya satu alat buktinya, satu orang yang melihat, itu namanya tidak cukup bukti. Hakim tidak akan bisa menuntut orang itu menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Karena hukum pidana Indonesia mengatur minimal didukung dua alat bukti, baru hakim menjatuhkan hukuman kepada seseorang itu. Jadi kalau ada yang menghina seseorang, sudah di depan didengar oleh dua orang, di depan dua orang, maka yang dua orang ini sebagai saksi sudah cukup bahwa si A itu menghina. Mereka dengar berdua, berarti dia sudah cukup bukti si penghina itu dituntut di pengadilan, dan hakim pun nanti sudah bisa menjatuhkan hukuman kepada mereka sesuai dengan perbuatannya. Itulah makna daripada di depan umum. Jadi harus lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang itu bisa dua orang, bisa tiga orang, bisa 100 orang dan sebagainya. Ya karena kaitannya ke alat bukti nanti, bukan barang bukti, alat bukti. Jadi itulah pengertiannya penghinaan itu. Kalau katanya kalau empat mata kan sering itu. Kalau depan empat mata, berarti kan hanya satu orang yang temannya bicara. Apa disampaikan nanti temannya bicara itu menjelek-jelekkan si Anu, tidak bisa dituntut dia. Yang satu ini melaporkannya, kau dijelek-jelekkan si A katanya. Terus si yang menjelekkan itu bilang, saya nggak pernah bilang, dibohong-bohong, diputar-putar balikan sama dia itu katanya. Kan tidak cukup alat buktinya. Karena malah yang menyampaikan itu, yang mendengar itu malah dibalik nanti dia yang menyatakannya. Karena tidak ada alat buktinya. Dan juga yang menyampaikan itu tidak mengakui bahwa dia melakukan penghinaan kepada seseorang. Makanya pentingnya di depan umum itu lebih dari satu orang. Jadi kalau seseorang menghina orang lain di depan mereka berdua, dan mereka menyatakan bahwa kau si A ini dihina oleh sini, maka dia sudah bisa mengadukannya ke polisi. Saksinya yang dua orang itu yang mendengar itu. Yang dua orang itu nanti sebagai saksi, sebagai alat bukti bahwa si seorang itu telah menghina si orang lain, si B umpamanya. Jadi dia alat buktinya.
Tapi kalau mereka tidak ada, cuma satu orang nggak bisa yang mendengar secara langsung. Karena yang dua orang itu makanya di depan. Kalau orang yang menghina di depan lebih dari satu orang atau dua orang, tiga orang, berarti orang itu kan mendengar langsung. Apa yang dilihat, apa yang dengar, apa yang dirasakannya. Jadi dia bisa memberikan keterangan itu nanti di pengadilan. Apa yang dilihat, kalau saksi itu statusnya apa yang dilihat sendiri secara langsung, apa yang didengarnya secara langsung, dan apa yang dirasakannya secara langsung. Jadi harus dirasakannya sendiri, tidak boleh menurut si A. Oh, saya tahu dapat informasi dari si A gitu. Dan juga dia tidak boleh memberikan keterangan perkiraan-perkiraan. Ya itulah maknanya itu. Di depan dua orang itu, jadi kata-kata umum itu, menyampaikan pendapat di depan umum itu bisa, yang penting lebih dari satu orang yang mendengar, supaya ada kaitannya nanti ke alat bukti. Karena hukum kita mengatur mengandung asas negatif system, minimal dua alat bukti dan hakim meyakinkan antara hubungan dua saksi itu, sehingga dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Sekian dan terima kasih.